Halo adik-adik sekolah minggu, bertemu kembali di Sekolah Minggu GKJ Bandung. Apa kabarnya adik-adik? Selalu sehat ya, selalu bergembira, selalu semangat. Kenapa adik-adik? Iya, kita kan baru merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Hari Paskah. Betul adik-adik. Apa itu Hari Paskah ya? Iya, tadi Mas Alam udah bilang, Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dari mana ya Tuhan Yesus bangkit? Dari kematian pada hari Jumat Agung. Kenapa ya adik-adik Tuhan Yesus mau untuk mati? Padahal Dia adalah Tuhan. Iya adik-adik. Seperti adik-adik mungkin sudah ketahui ya. Seperti di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Siapa yang hafal? Ayo. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul adik-adik, Tuhan Allah sangat mengasihi manusia, mengasihi kita semua adik-adik. Meskipun kita semuanya berdosa, Dia sungguh mengasihi kita. Dia tidak mau kita binasa, supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Allah memberikan Tuhan Yesus lahir di hari Natal, lahir di dunia. Tetapi kemudian Dia tidak hanya berhenti di situ. Dia menebus dosa kita dengan cara mati di kayu salib, bangkit pada hari Paskah, menjadikan kita semua bebas dari dosa. Karena begitu besar kasih Allah tadi ya adik-adik ya. Betul, kita harus selalu mengucap syukur. Bagaimana caranya mengucap syukur? Ya, kita harus selalu mengasihi sesama kita. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi teman-teman, mengasihi bapak ibu guru, mengasihi tetangga-tetangga, teman-teman saudara-saudara kita yang lain, mengasihi semua orang. Selain mengasihi apa lagi? Membantu orang tua, baik sama teman-teman, mau untuk menolong, iya, peduli sama keadaan di sekeliling kita, mau untuk membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman, tidak merusak pohon. Iya adik-adik, membersihkan tempat rumah ya, supaya bersih. Supaya apa semuanya kita? Karena kita diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Iya adik-adik, sekarang adalah hari Paskah yang ketiga. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, adik-adik, apa yang Dia lakukan juga? Dia tidak hanya bangkit terus kemudian diam saja. Tuhan Yesus juga mendatangi para muridnya, menunjukkan kepada muridnya bahwa Dia benar-benar sudah bangkit. Salah satunya kepada siapa adik-adik? Kepada Yohanes, kepada Maria yang pertama ya, pada waktu dikubur. Kemudian kepada Petrus, kemudian kepada semua murid-murid yang lain, termasuk kepada Thomas. Nah, hari ini adik-adik, ceritanya adalah juga mengenai salah satu bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Iya, penasaran ya adik-adik ya? Kita akan lihat ya, setelah ini nanti akan ada Mbak Dwi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nanti juga akan ada Mbak Hosi yang akan menyampaikan penutupnya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya adik-adik ya. Kita akan berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa.
Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur karena Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa-dosa. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pagi yang indah ini, atas pagi yang cerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan atas keselamatan yang boleh kami terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang mati tetapi bangkit kembali pada hari yang ketiga, di hari Paskah yang kami peringati 2 minggu lalu, dan kami saat ini tetap mengimaninya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama melalui ibadah online pada pagi hari ini melalui channel YouTube. Terima kasih Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka secara langsung di gedung gereja maupun di kebaktian sekolah minggu, tetapi Tuhan yang terus memberikan kepada kami hati yang satu, hati yang selalu untuk bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan, mau untuk sama-sama bersekutu, untuk menerima kasih Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan, meskipun kondisi saat ini kami masih harus melaksanakan ibadah secara online, tetapi Tuhan selalu menolong dan memberikan kesehatan kepada kami. Kalau ada teman-teman kami yang sakit, kami percaya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan kepada mereka. Ada teman-teman kami yang sedih, Tuhan yang akan memberikan penghiburan. Ada teman-teman kami yang sedang mengalami kesusahan juga. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pada hari Minggu ini di dalam pertolongan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan lanjutkan ya ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan ya. Kita sudah berdoa. Kita sudah memahami akan kebaikan Tuhan tadi ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagi ya. Sebelum kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Mas Alam pasti yakin lagu yang akan kita nyanyikan bersama ini adik-adik sudah tahu ya. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagunya apa ya Mas Alam? Lagunya mengenai Simon Petrus. Mari ya adik-adik kita nyanyikan bersama-sama. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon, kau cintaku Simon, kau cintaku,
Ya adik-adik, Tuhan menanyakan kepada Simon apakah dia mengasihi sampai 3 kali ya. Apakah kita juga mengasihi Tuhan adik-adik? Ya, kita akan bersama-sama mendengarkan cerita ya, yang akan disampaikan oleh Mbak Dwi. Silahkan Mbak Dwi. Hai adik-adik, senang sekali hari ini Mbak Dwi bisa bersama dengan adik-adik untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyertai kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Pimpinlah kami dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini kita buka dari Alkitab kita dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Ya, adik-adik bisa baca firman Tuhan ini di rumah ya, dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Nah, adik-adik, firman Tuhan kali ini kita akan lihat apa sih yang akan disampaikan melalui firman Tuhan ini. Kita saksikan dulu firman Tuhan ini ya. Silahkan. Petrus menerima tugas baru. Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Beberapa hari setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus dan murid-murid lainnya pergi ke Danau Tiberias. Tetapi malam itu mereka tidak berhasil mendapatkan seekor ikan pun. Sampai siang hari, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus, tetapi para murid-muridnya tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus bertanya, "Apa punya lauk pauk?" Dan para murid menjawab, "Tidak ada." Tuhan Yesus memerintahkan agar mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu mereka. Mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus, lalu mereka mendapatkan 153 ekor ikan sampai jalannya tidak dapat ditarik. Kemudian Yohanes berkata kepada Petrus bahwa orang itu adalah Tuhan Yesus. Petrus langsung terjun ke dalam danau dan segera pergi menemui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kemudian mengajak murid-muridnya untuk sarapan roti dan ikan. Setelah sarapan, Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, aku mengasihimu," jawabnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Tuhan Yesus, tak lama kemudian Tuhan Yesus bertanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau," kata Petrus dengan sungguh-sungguh. Tetapi Tuhan Yesus belum puas. 3 kali Tuhan mengingatkan bahwa ia pernah menyangkal Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus bertanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjadi sedih karena Tuhan bertanya untuk ketiga kalinya. Dengan sebulat hati dia berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku," jawab Tuhan Yesus. Nah, sekarang Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya Petrus. Walaupun Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali, tapi Petrus tahu Tuhan Yesus sudah mengampuninya.
Nah, adik-adik, itulah tadi cerita firman Tuhan. Kita sudah melihat ya bagaimana Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya dan Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah Simon Petrus mengasihi dia sebanyak 3 kali adik-adik, dan itu membuat Simon Petrus sedih. Kenapa Petrus sedih? Karena mengingatkan bahwa Petrus sudah 3 kali menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepada Petrus apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan Yesus tidak marah, malah mengatakan seperti itu. Jadi sekarang Petrus tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan Petrus boleh melayani Tuhan. Petrus boleh menceritakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi dan mengasihi mereka. Jadi Tuhan Yesus memberikan tugas yang baru kepada Petrus, yaitu mengembalakan domba-dombanya, mengembalakan jemaatnya. Kalau Petrus mendapatkan panggilan dari Tuhan, walaupun dia sudah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mengasihi, bahkan mengampuni dosa-dosa Petrus. Demikian juga dengan kita adik-adik. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sudah rela di kayu salib mati. Untuk siapa? Untuk kita semua. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus sayang dengan kita, Dia mau disalibkan untuk dosa-dosa kita. Karena itu, sama seperti Petrus mendapatkan panggilan, kita pun mendapat panggilan yang sama untuk menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Bagaimana Tuhan Yesus sudah mengampuni dan mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk kita, dan kita pun harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dengan cara apa? Dengan apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, kita nyatakan kasih Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Adik-adik, itulah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan adik-adik setiap hari ya. Mengasihi Tuhan dengan mengasihi juga orang-orang di sekitar kita. Mengasihi teman-teman kita dan menceritakan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini adalah dari Yohanes 21 ayat 17c ya. Sama seperti jawaban Tuhan Yesus, sama seperti jawaban Petrus kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita dari Yohanes 21 ayat 17c. Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Yohanes 21 ayat 17c. Tuhan tahu isi hati kita. Ketika kita salah, Dia tahu. Dan Tuhan tahu bagaimana kita mengasihi Tuhan. Selamat mengasihi Tuhan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami boleh mengerti bagaimana Tuhan mengasihi Petrus. Walaupun Petrus sudah menyangkal Engkau sebanyak 3 kali, tapi Engkau sungguh mengasihi Petrus, mengampuni Petrus. Tuhan, demikian juga Engkau sudah mengasihi kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk menjadi pengikut-Mu yang baik. Kami bisa menceritakan kasih Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, supaya kami sungguh bisa melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, karena Engkau rela mati di kayu salib untuk kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.
Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Neva atas persembahan pujian yang sangat indah. Semoga persembahan pujian dari Neva ini bisa memberkati teman-teman semua ya. Terima kasih Neva. Nah, terima kasih juga kita harus ucapkan kepada Mbak Dwi yang sudah membawakan firman pada pagi hari ini. Terima kasih Mbak Dwi. Teman-teman, jangan lupa ya untuk menerapkan firman Tuhan di kehidupan sehari-hari. Nah, saat ini kita sudah sampai nih di penghujung acara teman-teman. Tapi sebelum kita tutup dalam doa, Mbak Hosi mau kasih info nih. Kalau di pekan ini ada beberapa teman kita yang berulang tahun teman-teman. Ada Gesya dari kelas Yahya yang berulang tahun pada tanggal 12 April. Ada Nita dari kelas Daud yang berulang tahun pada tanggal 16 April. Dan ada Vino dari kelas Petrus yang berulang tahun pada tanggal 10 April. Selamat ulang tahun teman-teman. Semoga panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, saat ini kita mau tutup di dalam doa. Maka mari kita ambil posisi yang terenak untuk berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan mari kita berdoa Mbak Hosi yang pimpin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa karena Engkau boleh menyertai kami dan memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu di hari ini. Kiranya Tuhan, setiap firman yang telah kami terima pada hari ini boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing dengan baik. Kalau sebentar kami hendak melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan memberkati pikiran, perkataan, dan perbuatan kami supaya hanya seturut dengan kehendak. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami serahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.